Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Puspitasari dengan NPM A1A 023080. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra adalah proses pendidikan yang membantu siswa untuk memahami, menikmati, mengapresiasi, sekaligus dapat menciptakan karya sastra secara kritis dan kreatif. Pembelajaran sastra itu tidak hanya berfokus pada teori, tetapi pengalaman estetis, pemahaman rasa, imajinasi, dan kemampuan bagaimana memahami nilai-nilai kemanusiaan. Melalui sastra, siswa diajak masuk ke dunia cerita seperti puisi, novel, cerpen, drama, maupun teks lainnya yang memaknai pesan moral, budaya, realitas sosial untuk mengembangkan kemampuan berbahasa mereka, apresiasi, dan kepekaan estetis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan kemampuan apresiasi sastra, yaitu untuk memahami dan menikmati karya sastra secara kritis. Yang kedua, menumbuhkan kepekaan rasa dan empati, karena sastra itu memuat pada pengalaman batin dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa, terutama dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis melalui karya sastra. Yang keempat itu membentuk karakter siswa seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan sikap saling menghargai perbedaan. Yang terakhir, mengembangkan kreativitas. Misalnya, kemampuan dalam menulis puisi, kemampuan dalam menulis cerpen, drama, novel, maupun bentuk karya lainnya. Selanjutnya, fungsi pembelajaran sastra. Yang pertama, fungsi edukatif, yang membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, pemahaman tentang kehidupan melalui cerita. Yang kedua, fungsi estetis, yang menumbuhkan apresiasi sastra itu terhadap keindahan bahasanya, gaya, imajinasi dalam karya sastra. Yang ketiga, fungsi moral, mengajarkan kepada siswa bagaimana memahami nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan sikap baik gurunya. Yang keempat, fungsi sosial, membantu siswa untuk memahami budaya, masyarakat, dan dinamika sosial yang tercermin dalam karya sastra. Dan yang terakhir, itu fungsi rekreatif, yang memberikan hiburan, kesenangan, dan pengalaman yang emosional yang menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, bagaimana sastra diajarkan di sekolah? Sastra diajarkan di sekolah itu melalui berbagai pendekatan dan kegiatan yang membantu siswa untuk mampu mengenal, memahami, menikmati, mengapresiasi, sekaligus dapat menciptakan karya sastra. Pembelajaran sastra itu tidak hanya berfokus pada teori, melainkan dengan menghadirkan pengalaman langsung kepada siswa agar mereka benar-benar merasakan nilai estetiknya dan pesan yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran, biasanya guru itu memulai dengan memperkenalkan teks sastra itu melalui kegiatan membaca. Siswa diarahkan untuk membaca puisi, cerpen, drama, maupun novel untuk mengetahui, menemukan bagaimana menemukan unsur-unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya, struktur fisiknya, struktur batinnya. Karena tahap ini merupakan upaya untuk menumbuhkan bagaimana apresiasi awalnya. Karena menurut Tarigan, apresiasi sastra itu tumbuh dari kegiatan membaca intensif dan terarah. Setelah proses membaca, siswa diajak berdiskusi dan menanggapi karya yang telah mereka pelajari. Guru menuntut siswa untuk memberikan pendapat, menemukan makna yang tersirat, mengkritiskan gaya bahasa, serta menghubungkan isi cerita tersebut dengan pengalaman pribadinya. Melalui kegiatan seperti ini, siswa dibantu bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, sekaligus dapat memahami pesan moral serta nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan seorang pengarang. Selain memahami dan menganalisis, siswa juga belajar sastra melalui kegiatan kreatif. Guru sering memberikan sebuah tugas, menulis puisi, menulis cerpen, membuat dialog drama, ataupun mengadaptasi kembali cerita yang telah dibacakan. Jadi proses ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berbahasa siswa. Selanjutnya,
Bagaimana sastra dipelajari di sekolah? Dari sisi siswa, belajar sastra itu tidak sama dengan materi faktual lainnya seperti IPA, IPS. Sastra itu dipelajari melalui penghayatan, pengalaman, penafsiran, dan produksi karya. Yang pertama, belajar melalui membaca mendalam atau close reading. Siswa diajak membaca karya sastra itu bukan sekedar mengetahui sebuah ceritanya saja, tetapi bagaimana merasakan emosi tokohnya, memahami konfliknya, dan bahkan dapat menghubungkan ceritanya dengan pengalaman pribadinya. Jadi kegiatan close reading ini menumbuhkan kepekaan estetik dan kemampuan interpretasinya. Yang kedua, selanjutnya, bagaimana sastra dipelajari di sekolah? Dari sisi siswa, belajar sastra itu tidak sama dengan materi lainnya seperti IPA, IPS. Sastra itu dipelajari melalui penghayatan, pengalaman, penafsiran, dan produksi karya. Yang pertama, belajar melalui pembacaan mendalam atau cross reading. Siswa diajak membaca karya sastra itu bukan hanya untuk mengetahui cerita saja, tetapi untuk merasakan emosi tokohnya, memahami konfliknya, bahkan bisa menghubungkan isi cerita tersebut dengan pengalaman pribadinya. Jadi kegiatan cross reading ini menumbuhkan bagaimana kepekaan estetik dan kemampuan interpretasinya. Yang kedua, belajar mengapresiasi. Dalam apresiasi, siswa mempelajari cara menilai dan menikmati karya sastra secara subjektif namun tetap kritis. Siswa mampu memberikan tanggapan terhadap watak tokoh itu seperti apa, menilai konfliknya, bahkan bisa menafsirkan karya sastra tersebut. Yang ketiga, belajar melalui diskusi. Diskusi di kelas itu sangat memungkinkan para siswa untuk bertukar sudut pandang. Selanjutnya, belajar menganalisis unsur sastra. Siswa itu tetap harus mengetahui, mempelajari struktur sastra seperti unsur intrinsik, ekstrinsik, struktur fisik, struktur batin, prolog, dialog, ataupun epilog. Selanjutnya, belajar melalui produksi karya. Siswa juga belajar sastra dengan menghasilkan sebuah karya mereka sendiri, sehingga mereka mengerti bahwa proses kreatif ini. Selanjutnya, belajar melalui produksi karya. Siswa juga belajar sastra dengan cara menghasilkan karya mereka sendiri. Ya, mereka mengerti bagaimana proses kreatif dalam sebuah cerita itu seperti apa. Misalnya, menulis cerpen dengan pengalaman pribadinya, membuat sebuah puisi dengan bertema yang ada di lingkungan sekolah, bahkan bisa mementaskan drama. Dan selanjutnya, belajar dengan menghubungkan teks dengan kehidupan. Salah satu sastra adalah memahami kehidupan. Siswa biasanya diarahkan bagaimana membanding konflik cerita ini dengan pengalaman pribadinya, bagaimana menghubungkan nilai moral ini dengan peristiwa yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, sastra menjadi pengalaman yang bermakna, bukan sekedar mata pelajaran saja. Selanjutnya, belajar secara bertahap. Siswa belajar sastra dimulai dari mengenal teks sastra, memahami strukturnya, memproduksi maknanya, lalu memproduksi atau merefleksi karya itu seperti apa. Jadi proses pertama membantu siswa dan mengembangkan literasinya secara penuh. Mungkin itulah pemaparan saya mengenai pembelajaran sastra. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.